Nah, ada sebuah benda bermasa, masanya 1 kilo dihubungkan dengan pegas vertikal, konstantanya 0,9, ditarik sejauh 2 cm, dan C sama dengan 0,2 kilo per sekon. Dan nanti kita diminta untuk menghitung ada posisi, kecepatan, percepatan, dan juga nanti periode osilasi. Dan itu. Intinya kita membuat program di mana ada suatu pegas digantung sebuah benda, dan nanti ada gaya gesek dari udara. Untuk mengerjakan bagian analitiknya sudah ada di bukunya Bu Siti, getaran harmonis, halaman berapa ya, saya lupa. Halaman 24. Oh iya, halaman 24, terima kasih ya. 24. Nah, pasti sekali rumusnya ini yang XT sama dengan amplitudo mula-mula, bilangan Euler, konstanta Euler, pangkat negatif lambda dikali T, cos omega aksen T plus Pi, PHI. Untuk Pi-nya diisi 0, dan untuk omega aksennya kita sesuaikan. K-nya adalah K per M, dikurangi B, B-nya di soalnya Pak Sugi adalah C, per 2M-nya sama. Untuk V-nya, kita tahu bahwa V adalah turunan pertama X terhadap T, berarti kita turunkan. Di sini ada 2 bagian, yaitu U-nya adalah A0 E pangkat negatif lambda pangkat kali T, dikali dengan V, V-nya adalah cos omega aksen T plus V. Gitu. Ini pakai apa? Kita pakai bentuk yang ini, bentuk yang E berarti. Yang E. Ada 2 fungsi, UX VX, kalau diturunkan jadinya U aksen V plus U V aksen. Untuk jadinya seperti apa? Jadinya seperti apa ya? Saya tidak memiliki contohnya. Jadi intinya itu. Kita turunkan dengan kaidah ya turunan biasa sih. Jadi kita punya X, kita punya yang diketahui, kita punya V dari hasil perhitungan tadi. Sekarang kita mulai pada menyusun programnya. Pertama, jangan dilihat langsung semuanya, kita satu-satu. Kita lihat secara pelan-pelan saja. Kita mulai dari yang paling awal. Paling awal adalah modul. Modul apa saja yang diimport? Yang wajib tentu saja ada 2. Pertama, matplotlib.pyplot as plt untuk ya melakukan operasi-operasi. Nah, bukan operasi sih, membuat grafiknya. Kalau yang NumPy, numerical Python, itu untuk menghitungnya kita. Untuk import MPLD 3 atau mungkin ya dan yang lainnya, mungkin misalnya teman-teman pakai Math bisa, tapi itu tidak wajib. Untuk install PIP-nya, install MPLD 3 ya seperti yang sudah tertera, tinggal teman-teman run, nanti dia sudah terinstall. Ya mutar-mutar. Padahal jaringan saya tadi bagus. Oh, masih bagus. Nah, berarti dia sudah terinstall itu. Kita menuju pada apa saja yang diketahui, inisialisasi awal-awalnya. Kita punya K, konstanta pegasnya ada 0,9. Masanya ada 1 kilo, C ada 0,2, Y ada 2 cm, boleh 0,02, tapi Pak Sugi di videonya adalah 2,0 dikali E-2. Ya artinya sama, cuma saya pakai punya beliau agar mungkin di suatu saat akan memudahkan kita
Kalau kita nulis 0,0000 kan panjang. Ini pasti memudahkan kita. Dan dia bergerak dari bawah. Kalau ditarik, pegasnya ditarik kan dia mulai dari bawah. Kalau karena dia bawah, dia negatif. Makanya kita beri tanda negatif. Untuk V mula-mula adalah 0. Selanjutnya H adalah step. Sebenarnya terserah, tapi semakin kecil, semakin akurat, dan juga semakin lama dalam menghitungnya. Jadi juga harus dipertimbangkan. Untuk T maksimumnya di soal adalah 50. T mula-mula 0, itu adalah keadaan awalnya. Untuk inisialisasi yang lain, V, Fn adalah V Feynman Newton, Y Feynman Newton, ANA adalah analitik. Sama untuk V Feynman Newton dan analitik mula-mula adalah sesuai yang diketahui dan Y-nya pun sama. Ini saya rasa teman-teman sudah bisa semuanya karena sama ya. Dan yang kedua, kalau teman-teman ada sesuatu yang ingin tanyakan, langsung saja diketikkan di kolom chat. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Selanjutnya kita akan membuat wadah. Sebuah list yang kosong. Yang nanti akan kita isi dengan apa yang akan kita mau. Di sini saya membuat beberapa. Pertama ada error kecepatan Feynman Newton. Yang kedua ada error posisi dari Feynman Newton. Yang ini harusnya di yang A sama dengan Y ini harusnya di atas, tapi tidak apa-apa. Harusnya dia di bagian sini. TT adalah waktu, YY adalah posisi, dan ya sama. V adalah kecepatan, A adalah percepatan, Y posisi, V kecepatan, A percepatan, dan ANA adalah analitik. Untuk yang di videonya Pak Sugi itu apa ya namanya itu, jadi yang garis putus-putus itu dia adalah amplitudo setiap waktu. Nanti kita akan bahas. Jadi kan kalau kita bermain ayunan itu kan dia lama-kelamaan akan berhenti. Pertama karena jelas yang kita bahas ada gegesek udara, yang kedua ada gegesek, misalnya ayunannya itu engselnya itu kan ada gegesek. Makanya dia lama-lama akan berhenti. Dan amplitudonya dia kan lama-lama akan mengecil. Pertama dia maksimum, terus dia semakin sedikit. Dan yang dimaksud garis putus-putus di videonya Pak Sugi itu adalah yaitu amplitudo setiap waktu yang dia mengecil, semakin lama semakin kecil dan akhirnya berhenti. Lalu kita mau dihitung sampai kapan? Apakah sampai waktu yang ditentukan, sampai Tmax, atau mungkin sampai percepatan sama dengan 0, atau mungkin sampai berhenti? Nah, kalau tujuannya beda nanti akan well-nya bisa beda. Misalnya untuk saat ini pada tugas yang sebelumnya itu adalah dibatasi dengan sampai kecepatan maksimum, yaitu sampai waktu maksimum, yaitu 50 detik. Kalau di tugas yang nanti yang selanjutnya itu kan ada di waktu kapan si benda ini berhenti berosilasi. Itu kan berhenti apabila apakah F-nya V-nya 0, saya rasa agak sulit. Belum juga, karena kan dia berosilasi pasti dia akan di 0 berulang kali. Jadi yang paling tepat adalah ketika percepatannya sama dengan 0. Kalau percepatannya sama dengan 0, dia tidak dipercepat, ya berarti dia sudah berhenti total. Kalau percepatan negatif masih bisa, karena kan dia kadang ke atas, kadang ke bawah. Jadi saya rasa untuk mencari yang dia berhenti itu kapan, nanti kita well-nya ini kita ganti. Selama percepatannya tidak sama dengan 0, maka loop-nya akan terus berjalan. Kode yang ada di dalam sini akan terus dieksekusi. Tapi untuk yang sekarang, yang tugas sebelumnya adalah ini. T kurang dari sama dengan T maksimum. Pertama, sama. Percepatan Feynman Newton, kita tahu negatif K YFN.
Y Feynman Newton ditambah C tadi konstanta dikalikan dengan V Feynman Newton dibagi dengan M. Untuk bagian analitik teman-teman harus ya harus betul sih. Dan tadi sebenarnya sesuai dengan ya bukunya Bu Siti tadi. Untuk yang percepatan sama dengan yang Feynman Newton. Untuk yang Y posisinya dia sama dengan di bukunya Bu Siti. Ada amplitudo awal E pangkat negatif C dikali T per 2M. Tadi di bukunya Bu Siti adalah lambda, tapi di keterangannya pun diberitahu bahwa lambda adalah B per 2M. Kalau kita masukkan nanti hasilnya sama. Ya, sama persis. NP cos akar, teman-teman harus juga memperhatikan tanda kurungnya karena bisa jadi kebanyakan atau mungkin malah kurang. Jadi ini maksudnya adalah KM dikurangi C per 2M kuadrat. Jadi C per 2M-nya itu dikuadratkan. Dia mengurangi KM. Terus mereka semua di dalam tanda kurung. Terus setelahnya baru dikalikan dengan T. Di sini tadi adalah plus PHI. Tapi karena kita sama dengan 0, ya tidak ditulis. Untuk turunannya adalah ini. Ya, matematika kembali lagi. Nanti diturunkan pangkat berapa, nanti kan diturunkan, nanti pangkatnya diturunkan dikali dengan pangkat itu sebelumnya. Terus dikali berarti ya pokoknya dengan inilah yang kaidah yang ini yang nomor yang abjad E. Nanti teman-teman akan dapat seperti ini. Cukup panjang untuk menuliskannya dan rawan salah. Ini ya ini maksimumnya di sini. Sampai di sini. Nah, itu adalah yang analitik, bagian analitik. Sekarang kita akan ke yang bagian Feynman Newton itu bawahnya. Untuk menghitung errornya ya sudah disampaikan juga di pemrograman komputer semester 1, semester 2, dan juga di videonya Pak Sugi juga sudah ada. Analitik ya dibolak-balik sama sih karena kan dia diberi tanda mutlak. Feynman Newton dikurangi analitik dibagi dengan analitik. Dan sama untuk yang Y Feynman Newton dikurangi dengan Y analitik dibagi dengan Y analitik dikali 100. Ini adalah untuk menghitung errornya berapa. Untuk mengisi wadahnya, kita gunakan Append. Wadahnya adalah ini. Dan hasil perhitungan kita adalah yang di dalam kurung. Ada error P, ada error Y, di sini ada waktu, di sini ada posisi Feynman Newton. Yang ini ada kecepatan Feynman Newton, ada percepatan, amplitudo setiap waktu, analitik, dan ya analitik bawahnya itu. Nah, untuk yang metode Feynman Newton-nya, ini yang paling penting. Dan urutannya juga jangan dibolak-balik. Dan juga ya kembali lagi di videonya Pak Sugi sudah ada, tapi pasti kemampuan kita berbeda-beda. Ada yang matanya jeli, ada yang pemahamannya lebih bagus dari kita, atau mungkin ya faktornya beda-beda. Seperti itu. Sudah. Sebenarnya itu saja untuk menghitungnya. Sekarang tinggal kita plot. Tergantung lagi kita mau plot apa. Kita
akan plot sesuai kebutuhan. Pertama, saya ingin membuat grafik error dari si Y. Saya sudah menyiapkan sebenarnya. Saya kopikan. Ini adalah grafik dari Y. Untuk subplot itu apa? Yaitu kembali lagi di yang gerak jatuh bebas dengan hambatan itu di situ. Saya tahunya di situ. Untuk yang angka paling belakang ini dia indeks. Jadi dia grafik keberapa. Jadi tidak boleh sama antara grafik 1 dan grafik 2. Harus beda. Untuk title-nya, judulnya error Y. Saya menggunakan PLT bar. PLT plot juga boleh, tapi bar itu dia ya di diagram batang. Coba kita run. Ya, ini sudah keluar. Ini adalah error dari Y. Apakah kita mau ganti jadi misalnya 0,01? Ya, boleh, terserah. Tapi kita gunakan 0,1 dulu biar perhitungannya lebih cepat. Ini adalah error dari Y. Selanjutnya saya mau menampilkan error dari V. Misalnya. Ya, tinggal kita rubah. Ya ada sih. Ini kan dia sebenarnya sama. Cuma indeksnya dia beda karena dia beda grafik dan karena indeks dia namanya beda. Dia yang 2, yang atas kan PLT subplot 221, yang 2 adalah PLT subplot 222. Saya beri judul error V, sama dia bar warnanya blue. Kita lihat. Nah, ini adalah error dari V. Sekarang kita sudah punya 2 grafik. Ada error dari Y, ada error dari V. Selanjutnya, kita mau apa? Mau misalnya sudah saya siapkan sebenarnya, kita mengeplot solusi numerik dari kecepatan. Untuk yang ini itu di yang grafik di mana satu tempat untuk 2 buah grafik yang Y-nya itu berbeda. Itu juga saya tahu di videonya Pak Sugi. Oh, salah, sebentar. Belum saya copy tadi. Taran. Jadi ini saya tidak tahu banyak sebenarnya, misalnya fix itu apa, AX itu apa. Tapi untuk sedikit-sedikit seperti PLT title kan berarti title judul, plot ya plot, maksudnya yang mau diplot apa, set underscore X label, sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa, dan legend itu nama dari grafik yang akan kita plot. Taran. Sekarang kita sudah punya 2 grafik, 3 berarti. Yang saya plot adalah metode numerik dari Feynman Newton bagian kecepatannya. Saya mau ngeplot posisi tapi dalam grafik yang sama, dalam kotak yang sama. Itu yang bagian apa ya? Hambatan udara waktu itu. Tuh beliau ya diplot dalam sebuah tempat yang sama.
Belum saya copy. Ini untuk templatenya bisa dicontoh atau mungkin lihat videonya beliau langsung. Saya pada kotak yang sama, tapi grafik kedua, saya mau ngeplot Y posisi dari Feynman Newton, warnanya biru, labelnya namanya posisi, dan juga saya juga ingin ngeplot amplitudo setiap saat dalam grafik tersebut. Ini bukan posisi, ini amplitudo berarti. Amplitudo. Nah, kita run. Ya, sekarang ya ada grafik pada kotak yang sama, tapi grafiknya beda. Yang sebelah kiri, kiri itu mana? Yang velocity itu dia ya velocity sesuai keterangannya. Yang satunya lagi sebelah kanan, posisi itu dia satuannya dalam posisi. Kan harusnya nanti kan dia diam ya. Dia diam, dia kecepatannya 0, posisinya juga 0, dan dia nanti bersatu. Tapi karena saya plot pada tempat yang sama, makanya dia tidak kelihatan tidak bersatu gitu. Dan titik-titik itu, garis-garis itu dia menyatakan amplitudo. Maksudnya amplitudonya dia itu tidak konstan, tidak selalu 2 cm. Nanti dia amplitudonya makin lama makin kecil. Dan mengetahui betul atau tidaknya juga bisa lewat amplitudo ini, karena amplitudo kita hitung secara analitik, dan puncak-puncaknya ini di sini itu dia harus menyentuh dari titik-titik itu. Sekarang kita sudah punya 3 kotak dengan 4 grafik. Sekarang saya mau mengeplot lagi, tapi bukan yang numerik, tapi saya ingin yang analitik. Bisa pakai ini langsung karena ya sama ya. Bisa kita langsung saja copy saja. Tinggal kita rubah. Namanya bukan numerik tapi analitik. Analitik. Dia bukan Feynman Newton tapi ano. Time tetap time ya. Saya mau warnanya apa ya? Saya warnanya kuning. Yang kedua ini diganti bukan Feynman Newton tapi karena kita mau ngeplot yang analitik, ANA. Amplitudonya ya sama, tetap sama. Dan juga saya mau warnanya adalah hijau misalnya, green. Tinggal kita run apakah ada error misalnya. Nah, sekarang kita punya 6 grafik dalam 4 tempat. Yang pertama, yang kotak 2 awal tadi adalah errornya metode Feynman Newton. Ada menghitung posisi dan juga menghitung kecepatan. Yang tempat kedua kita menghitung posisi dan kecepatan tapi numerik, tapi pada tempat yang sama juga. Dan yang ketiga kita menghitung analitik dan juga kita gabungkan dalam tempat yang sama. Ya, kan ada yang bilang, tadi ada yang sempat bilang bahwa loh kalau betul kan dia nanti grafiknya nyatu. Ya, tapi karena saya plot pada tempat yang sama, kan nanti dia skalanya kan beda. Jadi yang 1 nolnya di sini, yang 1 nolnya dia di sini. Jadi kelihatan salah, tapi
padahal sebetulnya memang seperti ini. Dan teman-teman, mengganti nilai H, itu bisa berefek pada bentuk grafik kita. Sebagai contoh, di semester 2, kita pernah mengerjakan deret Fourier, itu kalau semakin, apa ini? Oh ya, semakin kecil hanya, itu dia grafiknya semakin kotak, semakin bagus. Sama juga di sini, karena tadi, kalau teman-teman mengerjakan tugas yang akan datang dengan H sama dengan 1, 0,1, dia hasilnya akan, grafiknya itu aneh, betul. Grafiknya aneh sekali. Saya coba soalnya. Jadinya kebalik, dan kita tuh bimbang, apa yang salah dengan kita. Ya, pertama coba hanya diganti 0,01 atau mungkin 0,001 misalnya. Bisa dilihat setelah hanya saya ganti jadi 0,01, perhitungannya jelas lebih lama. Dan nanti errornya nanti juga beda. Dan karena grafiknya yang numerik dan analitik itu lebih besar, jadi tidak terlalu kelihatan bedanya. Dan yang kedua, jelas teman-teman perhatikan hal-hal kecil, misalnya tanda kurung, nama-nama, misalnya Y, A, itu bisa saja keliru. Dan juga metode analitik, ya pasti jangan sampai keliru. Apa ini? Bentar. Jangan sampai keliru. Terus untuk membuktikan apakah memang betul-betul ini adalah grafiknya, perhitungan yang kita buat itu betul, ya kita bandingkan antara metode analitik dan metode numerik pada grafik yang sama. Sebentar, saya mau di sini. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat, bisa ditulis. Dan ngomong-ngomong, ini Zoom saya tidak berlisensi. Ini sebenarnya akun teman saya sih. Ini laptop teman saya juga. Saya pinjam biar tidak terlalu nge-lag. Sekarang ini yang panjang ini saya tidak eksekusi dulu daripada dihapus mubazir. Dan yang ingin saya plot biar lebih jelas saya hapus saja. Yang ingin saya plot adalah Y Feynman Newton dan juga Y analitik. Kalau dia grafiknya sama ya berarti sama berarti. Kan? Nah, dia sama. Saya kan memberi nama yang Feynman Newton dia merah, red. Yang analitik dia blue. Ini sebenarnya dia kecampur karena dia sama jadi agak susah dilihat. Sebentar. Saya lempar itu dulu ya. Host. Siapa ya? Ada yang pakai laptop? Atau terserah aja ya kamu ya? Yang mau jadi host siapa? Tinggal 7 menit soalnya. Rian Sulaiman. Oke. Misalnya saya jadikan host lagi, apakah bisa jadi panjang nggak? Saya coba dulu mungkin ya. Oh iya, silahkan.
Apakah ada cara yang lebih simpel? Ya, tentu ada, karena di dalamnya itu banyak sekali hal yang bisa dipersingkat. Saya buat lebih panjang karena itu tadi, biar pertama lebih mudah dipahami, dan yang kedua lebih jelas, karena kan rangkat-rangkat ya. Untuk plotnya juga tidak harus seperti itu, yang sederhana juga bisa. Misalnya, teman-teman plotnya itu jadi satu-satu, tidak satu kode itu full ada plotnya itu semua, tapi teman-teman tulis lalu hapus, tulis lalu hapus, tulis lalu hapus. Di run itu kan bisa juga dapat grafiknya. Tanda petik untuk biar tidak dipetik tiga ya, itu fungsinya sama seperti hashtag, sama seperti tagar, cuma dia bisa banyak. Jadi antara tanda petik tiga atas dan tanda petik tiga bawah, antaranya itu dia nanti tidak dieksekusi. Sama seperti tagar dia fungsinya. Ya, komentar namanya. Apakah rumus analitik tugas nanti malam itu rumusnya sama dengan sebelumnya? Ya, sama. Ya, itu apakah ada yang ditanyakan? Oh ya, saya ingin tanya. Silakan. Ya, kalau di contoh itu kan yang di video kan geraknya itu kan vertikal ya, atas bawah ya. Ya. Nah, untuk yang di tugas saat ini kan geraknya itu kan horizontal, kanan kiri. Nah, itu untuk tanda positif negatifnya persis sama kayak yang di buku atau gimana? Itu tergantung selera. Bukan sih. Ya, anggap saja sebenarnya kan gini. Dia berarti itu ditarik ke kanan ya. Berarti dia positif. Gitu kan ya. Ini kan misalnya ini tangan kanan saya, ini pegasnya itu nempel di tangan kanan saya, tangan kiri, ini tangan kiri. Saya tarik, berarti kan dia ke kanan, berarti dia positif. Berarti pertama kali dia positif gitu. Kalau itu di situ dimanfaatkan ya berarti dia negatif. Gitu. Gimana? Baik. Oh iya, Ya, terima kasih. bisa sih. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Error pribadi mungkin, maksudnya kenapa kok punya saya seperti ini? Punyaku grafiknya itu kayak bukan grafik sinus gitu loh. Jadi puncaknya itu ada yang lancip, ada yang enggak. Sebentar. Itu gimana ya? Ya itu tadi. Pertama, analitiknya itu sesuai. Yang kedua, biasanya itu kalau bentuk grafiknya itu sih memang analitiknya hanya hanya bisa pengaruh juga. Selain itu apa lagi? Itu sih. Lintang pakai apa? Pakai itu idle. Oh, pakai ide ya. Mungkin idenya salah. Ya, idle ya. Bukan. Iya, iya. Idle. Mas mau tanya kalau untuk yang Eh, horizontal, gravitasi berpengaruh nggak ke rumus analitik dan numerik? Karena di soalnya itu seingat saya gravitasi dengan lantainya itu dia diabaikan. Kalau diabaikan berarti kan tidak ada gaya gesek. Rumus gaya gesek kan dia mu dikali dengan gaya normal. Gaya normalnya itu tadi yang mg. Jadi kalau tidak ada gaya gesek berarti tidak perlu pakai mu normal, tidak perlu pakai gravitasi. Seperti itu. Tinggal 1 menit lagi ya.
Apa nggak bisa diperpanjang ya? Ya, sama-sama. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Maksudnya kalau ada, nanti setelah 1 menit selesai, kita join lagi. Jadi misalkan itu seperti kita sama saja ya. Oke. Ya. Ini tinggal kurang dari 1 menit. Gimana? Kita meet lagi langsung tapi atau sudah? Tidak sebaiknya di samping, tapi ya bagaimana? Baik, kalau begitu saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Nanti si Kadu tolong dimulang. Terima kasih. Nanti PPT-nya saya upload di GC misalnya. Udah. Selamat mengerjakan tugas teman-teman. Maaf.